وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kata Syekh Ali Sabramilisi, dinamakan yang membatalkan wudu itu hadas kecil karena sedikit yang diharamkan dengannya dibandingkan apa yang diharamkan dengan sebab janabah dan haid. Makanya yang lalu hadas dibagi tiga, ada hadas ringan, hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas berat. Kenapa dibilang hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar? Hadas besar, bukan hadas berat, hadas besar. Kenapa dibilang dia hadas kecil? Karena paling sikit haramnya dengan sebab hadas itu. Kenapa dibilang hadas besar? Karena paling banyak haramnya disebabkan hadas itu. Kenapa dibilang hadas pertengahan? Karena enggak paling sikit, enggak paling banyak yang haramnya, tengah-tengah, maka disebut hadas mutawassithah, pertengahan. Apa contoh hadas yang batal wudu itu disebut hadas kecil? Karena orang yang batal wudu yang haramnya paling sikit. Hadas haid dan nifas haramnya paling banyak. Hadas janabah itu yang keluar sperma atau hubungan suami istri, jima, itu janabah hadasnya. Orang yang berhadas janabah namanya orang itu junub. Junub orangnya, janabah nama hadasnya. Ini tengah-tengah, enggak banyak, enggak paling banyak tapi enggak paling sikit haramnya. Apa contoh? Kalau sholat tiga-tiga ini hadas ini enggak boleh. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas haid dan nifas itu enggak boleh sholat, haram. Sama lah itu. Tawaf haram, enggak boleh. Sujud syukur haram, enggak boleh, sama. Sujud tilawah haram, boleh, sama lah itu. Tapi orang yang berhadas kecil yang batal wudu, baca Quran tanpa disentuh boleh. Baca Quran tanpa disentuh boleh kalau batal wudu. Ini mau pergi takziah, ada yang meninggal, udah ngambil wudunya di rumah, habis isya tuh ada wudu, habis maghrib tuh adanya wudu, di tengah jalan buang angin, alah batal. Kira-kira balik kita lagi untuk ngambil wudu, malas kayaknya, lagi pun takut ketinggalan. Karena waktu tahtim tahlil untuk takziah tuh ada yang meninggal tadi siang udah dikubur nih malam pertama,
Singkat aja nih. Kalau kita balik lagi, takutnya sana udah ketinggalan, udah separuh orang baca, segan pula awak. Lah udahlah, terus saja. Baca-bacalah kan. Mulailah tahtim dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kita udah batal wudu ini. Boleh nyambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh? Boleh. Batal wudu boleh baca Quran, tapi enggak boleh nyentuh Quran. Enggak boleh ngangkat Quran. Yang junub nggak boleh nyentuh Quran, nggak boleh ngangkat Quran. Yang haid dan nifas nggak boleh ngangkat Quran, nggak boleh nyentuh Quran. Dari sisi ini sama, batal wudhu pun sama, yang janabah pun sama, haid nifas pun sama. Sama-sama apa? Nggak boleh nyentuh, nggak boleh ngangkat. Tapi baca untuk yang batal wudhu boleh, yang janabah nggak boleh. Walaupun tidak disentuh. Yang haid dan nifas nggak boleh, walaupun tidak disentuh itu Quran. Misalnya macam mana? Ini kebetulan hobi melagu-melagukan Quran si ibu tadi atau si laki-laki ini. Dengar kaset di masjid, lagi baca Quran, enak pula lagunya. Diikutinya kaset tuh yang di masjid tuh. Misalnya dibacanya ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Diikutinya. Macam begitulah dibacanya, macam yang di kaset tuh. Ini maksudnya tentu pasti nak baca Quran. Memang Quran pula dibaca di masjid tuh kan, di kaset tuh. Apa hukumnya bagi yang batal wudu? Ngikutinya. Boleh. Yang janabah belum sempat mandi wajib, nggak boleh, haram. Bagi haid yang nifas, haram, nggak boleh. Baik. Untuk yang junub, puasa belum sempat mandi wajib, boleh? Boleh. Yang batal wudu, puasa belum sempat mandi, belum sempat ngambil wudu, boleh? Boleh. Bagi yang haid dan nifas, puasa enggak boleh, haram. Cemana nyuntuhkannya? Gini. Malam itu junub, jima suami istri. Rencana mandi wajib waktu bangun sahur. Sekalian nanti sholat tahajud segala macam lah. Habis itu ditutup sama makan sahur. Rencana. Tahu-tahu rencana ada di kita, tapi ketentuan ada pada Allah. Tak terbangun. Terbangunnya bila orang berzikir di masjid habis sholat subuh. Dah illallah. Baru tersetak. Allah. Ya Allah. Bang. Apa? Udah lewat sahur bang, orang udah sebaik subuh. Astagfirullah. Kita belum mandi wajib ya bu? Iyalah. Kayak mana puasa kita nih? Kalau udah la ilaha illallah kira-kira udah jam berapa itu? Udah hampir 5:30 lah ya. Kira-kira imsaknya udah berapa lama itu? Hampir setengah jam lah ya. Hampir setengah jam imsaknya. Sementara dia belum mandi wajib. Kayak mana puasa kita ini bang? Entahlah dek, aku pun tak tahu ini ya. Aku pun bingung ini. Sebentar aku telepon dulu Ustaz Supriyadi. Ya udah teleponlah kalau tak malu. Teleponlah. Pak Ustaz mau nanya ini, ada apa? Pagi buta menanya. Jadi kan gini, tadi malam junub. Rencana mandi sebelum sahur. Kesiangan. Ini baru terbangun nih. Kayak mana puasa kami? Ada aman, nggak apa-apa. Lanjut. Oh, alhamdulillah. Sholat subuhnya cemana? Ya mandilah pula. Kalau tak mandi berdosa, haram. Sholat dalam keadaan junub kan. Nah, jadi kalau begitu mandi wajib bukan ada hubungannya untuk sah puasa.
Mandi wajib itu hubungannya untuk sahnya sholat. Mandilah supaya sah sembahyang. Tapi untuk puasa lanjut setengah jam yang dia itu sudah masuk waktu puasa dalam keadaan junub, itu tidak membatalkan puasa dan tak haram hukumnya puasa. Nggak apa-apa, lanjut. Siang-siang lagi puasa, entah mengapa tiba-tiba mimpi jumpa bidadari cantik. Saking tak tahannya sampai meleleh. Apanya meleleh? Ngences dia. Bawahnya, bukan mulutnya mengences. Nah, begitu terbangun, ya apanya aku ini? Tadi mimpi aku, masya Allah, sampai meleleh begini. Wajib mandi nggak? Wajib. Cemana puasa aku ini? Ya lanjut, nggak apa-apa. Karena keluarnya itu bukan sesuatu yang disengaja. Mana pula bisa awak sengaja mimpi-mimpi itu? Kalau bisalah disetel-setel mimpi enak juga. Mimpi makan kari kambing, setel. Walaupun dalam mimpi nggak apa-apa lah. Durasi waktu setengah jam. Nggak bisa disetel-setel tuh mimpinya. Makanya kalaupun terjadi mimpi keluar mani dalam mimpi itu, ini nggak sampai membatalkan puasa. Lanjut, nggak masalah. Tapi kalau tinggal setengah jam, tiba-tiba nggak sengaja, bukan ondak ibu-ibu tuh, ondak si darah tuh mau keluar deh, keluar darah haidnya, setengah jam mau buka, batal nggak puasanya? Batal. Kalau diteruskan niat puasa terus lah, setengah jam lagi tanggung, putuskan sajalah, lantaklah situ katanya. Meneruskan niat puasa setengah jam itu apa hukumnya? Haram. Berarti orang yang haid dan nifas puasa hukumnya haram. Di samping nggak sah. Kalaupun datang dia di ujung batal, kalau datang sebelum waktu imsak haram memulainya. Misal diperiksalah waktu sahur itu, masih ada, walaupun tinggal sikit. Kurasa jam 8 nanti ini udah bersih lah kurasa. Ibu-ibu tuh kan berdasarkan kebiasaan tahu bisa diprediksi. Kita laki-laki nggak pernah haid, mana bisa ngukur-ngukur. Kalau ibu tuh tahu. Biasanya kalau udah tinggal bercak-bercak sikit-sikit gini, nanti pagi-pagi ini jam 8 tuh udah bersih nih, tak akan ada lagi nih. Tanggung kali lah. Sayang lah kurasa nggak puasa. Udahlah puasa aja lah aku katanya. Maka imsak dia niat puasa dari mulai subuh sampai jam 8 bersih itu haram. Nggak boleh. Ustadz tanggung, Ustadz, nggak ada tanggung. Kalau memang lagi haid jangan dimulai puasa tuh, berdosa. Begitupun kalau datang haid di ujung batal, neruskannya pun haram. Seperti memulainya haram, neruskannya pun kalau datang haid haram. Berarti bertambah nggak haramnya? Bertambah. Mana yang haram untuk janabah, tidak haram untuk yang batal wudu. Mana yang haram untuk yang haid dan nifas, tidak haram untuk yang janabah. Contoh tadi puasa. Mohon maaf, ini kita ngaji, jangan kemana-mana dulu lah pikirannya. Sekedar untuk ngaji aja, mendudukkan hukum. Ini pengantin baru, jadi campurnya nak tambah-tambah, namanya si baru kemaruk katanya. Nak tidur tuh campur dia, tapi belum mandi wajib. Belum mandi wajib. Mandi wajibnya nanti aja lah nak subuh. Gitu. Tahu-tahu jam 3 terbangun lagi, ondak lagi, belum sempat mandi wajib, ondak lagi campur yang kedua, nambuh dia. Namanya pengantin baru, si muda. Kalau udah tua-tua kayak kita tak sanggup lagi Pak Haji ya, tak sanggup nambuh-nambuh. Kalau masih muda-muda pengantin baru masih sanggup itu. Senyum-senyum saya jawab.
Jadi waktu nak menambah, alah mumpung belum mandi wajib, nanti sekalian aja mandi wajibnya. Begitu rencananya. Campur lagi. Boleh nggak? Boleh. Berarti orang yang junub campur lagi nggak haram. Tapi kalau datang haid campur haram. Andai bahkan keluar darah haidnya sudah habis, tak keluar lagi, bersih, diperiksa, udah bersih. Dah, sebelum mandi wajib, apa hukumnya campur? Haram. Jadi jangan begini, mandi wajib, nak campur nih udah habis haidnya, nak campur mesti mandi. Nanti habis campur mandi lagi, bolak-balik mandi, rontok laku ini. Udahlah, onda abang kan? Iya, sama aku pun onda. Kita lalukan aja sekarang bang. Nanti mandinya sekalian. Mandi haid iya juga, mandi janabah pun iya juga sekali lalu. 2 kali mandi, dingin lah, dilalukan orang itulah. Apa hukumnya? Campur belum mandi wajib walaupun darah haidnya sudah habis, haram. Jadi kalau begitu ya mesti mandi. Apa boleh buat? Mandi haid dulu, supaya jangan haram campurnya. Setelah itu mau sholat ya mandi lagi. Apa boleh buat lah. Jadi jangan nggak mandi. Jadi kalau misalnya suami tak pandai, nggak ngerti cara mandi wajib, istri pun tak ngerti cara mandi wajib dari haid tuh. Yang tahu orang tuh kalau namanya mandi wajib basram. Apa bu basram? Basah rambut. Sudah basah rambut, udah kira mandi wajib lah itu. Itu yang diajarkan umaknya. Udah habis haid kau udah jangan lupa basah rambut kau. Jangan nggak basah rambut kau tuh nanti nggak sah mandi kau. Itu aja, nggak diajarkan cemana niatnya, di mana letaknya, kapan harus berniat. Enggak, pokoknya ukurannya kalau mandi wajib basah rambut. Ya udah gitu aja lah, itu pula yang diajarkan umaknya. Dia pun tak mengaji lagi kayak kita gini. Ngaji sama maknya aja, maknya pun pula ilmunya kurang, diajarkan yang kurang tuh sama anak, ya kurang juga ilmunya anak. Mandi asal habis haid mandi dia. Cuman ya basah rambut tuh aja, enggak diniatkannya meniat mandi wajib tuh. Sah mandi wajibnya? Enggak. Kalau enggak sah mandi wajibnya campur sama suaminya haram. Suaminya tak ngajarin berdosa. Iya. Suaminya nggak ngajari istrinya sehingga ada hal-hal yang istrinya tak paham, terjadi kesalahan, digeret-geret tuh suami itu. Istrinya masuk neraka, suaminya kakinya sudah ke surga satu lagi belum sampai, masih di sirat, ketarik itu jatuh ke neraka bersama istrinya. Kenapa? Tanggung jawab. Qu ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Kalau tak kau jaga keluargamu, kau jaga dirimu tapi tak kau jaga keluargamu, maka kamu terseret ikut bersama keluargamu dalam neraka. Jadi walaupun kita laki-laki tak pernah haid, wajib kita belajar haid supaya kita bisa mengajarkan haid kepada istri. Jadi kalau ada haid istri yang menyalah-nyalah, yang mengulah-ngulah, tak ketentuan lagi, tak sesuai dengan jadwal waktunya, kadang udah berhenti, tahu-tahu keluar lagi dan seterusnya, istri pun tak paham. Ditanya lakinya, bang kayak mana haidku nih bang? Kok kau tanya sama aku yang haid kau kok? Katanya pula. Kau lah itu, kayak mana biasanya? Ya biasanya gini bang, aman aku tahu, nggak ngerti aku tuh. Aku nggak haid kok. Katanya. Walaupun lakinya nggak haid, wajib belajar haid supaya bisa diajarkan kepada istrinya. Kalau istrinya bertanya, suaminya nggak tahu, nggak bisa jawab, kemudian tak pula suaminya bertanya, akhirnya dibiarkan aja istrinya menyalah-nyalah haidnya, maka suaminya ikut terlibat dosa karena kewajiban suami termasuk mengajarkan haid kepada istrinya. Iya, wajib itu. Jadi mesti suami paham haid, ya, mesti paham supaya bisa diajarkan sama istrinya. Kan kewajiban suami itu. Bukan kewajiban ustadz bu, kewajiban ustadz fardu kifayah, karena ustadz tak satu. Tapi kalau kewajiban suami fardu ain, kenapa? Karena cuma satu suaminya. Tapi kalau suaminya 4, fardu kifayah lah tuh 4 tuh. Tapi kan nggak ada suami lebih dari satu kan?
Berarti kalau satu suaminya, kewajiban dia pribadi lah itu mengajarkan haid itu. Bukan kewajiban ustadz. Ustadz fardu kifayah, betul. Tapi fardu ain suami. Jadi almarhum Tuan Usman bin Tusin, kami manggilnya Nek Guru Suman. Kalau sudah membahas haid, ini kan jamaahnya banyak. Tidak pula duduknya macam saya gini, mungkin bisa dilihat semua kan. Jadi karena tak nampak, ini lagi bahas haid, macam mana istihadah, macam mana mutahayyirah, macam mana istihadah, gitu-gitulah. Jadi karena tak paham ibu nih, kebetulan kasus terjadi mungkin sama dia. Kok nyambung kajinya, macam yang terjadi sama aku ini. Semangat ibu-ibu tuh. Duduknya tidak lagi bersila kayak ibu. Lutut tuh ditaruh di bawah begini. Kenapa? Kalau nggak nengok guru tuh menjelaskan macam tak puas. Kayak menonton, kayak mendengarkan radio aja, Wak. Dengar suara tak nampak orang. Jadi nggak puas begini. Serius mendengarkannya. Kenapa? Kasusnya kebetulan mungkin terjadi sama dia. Lita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu ini. Yang satu kasusnya begini, kayak mana Tuan? Itu begini. Kalau begini kayak mana Tuan? Kalau begini, rame kali menanya soal haid. Dah selesai, sesak juga nafasnya menjawab itu. Apa kata Tuan Guru tuh? Allahumma hdini tembako basah, orang yang berbini awa yang susah. Lakinya enak, tak ditanya-tanya sama istrinya. Awak yang ditanya-tanya, padahal kewajiban suaminya fardu ain, ustadz kewajiban fardu kifayah. Baik. Ada terjemahnya. Ya. Kalau itu nanti diukur banyakan mana hurufnya. Banyakan huruf terjemah atau banyakan huruf Quran. Kalau masih banyakan dirasa-rasa, ditaksir itu ya. Masih banyakan lagi huruf Quran dari terjemah, masih haram megangnya. Tapi kalau banyakan terjemah daripada huruf Qurannya, boleh secara kolektif seluruhnya diangkat, disentuh boleh. Tapi khusus yang lembaran-lembaran Qur'annya saja, timbal balik memang dia Qur'an, ini jangan disentuh. Kalau yang ini positif Qur'an, ini baliknya Qur'an, sini Qur'an, terjemahnya di belakang. Ada kadang-kadang kan gitu. Yasin semuanya di sebelah kanan, sebelah kiri terjemah. Ada juga atasnya Qur'an, bawahnya terjemah. Ada nggak begitu? Qur'an semuanya, terjemah semuanya. Yang kanan Qur'an, yang kiri terjemah. Dihitung, tengok lembarannya. Oh, banyakan terjemah kok hurufnya. Tengoklah ini yang terjemah sampai 40 halaman, Qur'annya 15. Oh, berarti banyakan terjemah. Karena entah apa-apa lagi dimasuk-masukkan situ. Assalamualaikum. Salam. Udah tahu. Dah Iwan kan tinggal. Iya. Iya. Salam. Kalau orang junub, dia membaca Al-Quran tapi niatnya zikir sebagai zikir, boleh apa enggak? Iya. Baik. Yang tadi dulu ya. 15-40. Kayaknya banyakan yang terjemah nih. Secara kolektif keseluruhan disentuh nggak apa-apa, diangkat nggak apa-apa, karena ini lebih banyak terjemah daripada Qur'annya. Tapi khusus yang lembaran Quran sebelah kanan timbal balik Quran. Nah, kalau ini
Lembaran apa ini namanya? Quran. Di situ ndak ada terjemah, murni Quran semua. Nah, ini jangan disentuh. Kalau yang disentuh nyentuh Quran ini haram. Tapi ketika digabungkan semua diangkat, ngangkat apa ini? Ngangkat lebih banyak terjemahnya daripada Qurannya. Boleh. Tapi khusus lembarannya yang timbal balik kanan kiri itu Quran, nah itu jangan disentuh. Nah. Junub, haid, nifas. Dibaca ayat Quran, tapi niatnya bukan untuk baca Quran. Niatnya zikir. Boleh. Innamal a'malu bin niat. Apalah niat dia. Kalau niatnya untuk zikir, boleh. Kalau niat itu baca Quran, enggak boleh. Cuman kalaupun niat zikir, tentu ayat-ayat Al-Quran azkarul Quran, zikir-zikir yang ada dalam Quran. Kalau yang enggak zikir di dalam Quran itu dibacakan, ya enggak boleh. Cemana meniatkan zikir sementara bukan zikir? Contoh zikir Quran itu begini. Contoh tadilah, ini tadi ngabarin ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, udah dapat kabar. Karena udah tahu saya, udah. Ini ngabari ada yang meninggal. Ada kawan jamaah kita juga dulu. Ini Pak Iwan, Pasar 3. Iya, meninggal dia. Malam Jumat yang lalu saya ditelepon. Mualim, bisa minta tolong. Apa itu? Mualim ini ada acara. Kebetulan nggak ngisi wirid. Enggak. Tolonglah Mualim. Datanglah, jumpai itulah ke sana ke pasar 13 rumahnya, tempat emaknya. Ini udah sakit parah. Kalau Mualim tengok ini nggak tanda lah Mualim. Betul. Kecil, kurus. Udah tinggal kulit sama tulang karena apa namanya tumor di perutnya, kayak dipegang kayak buah anggur sudah. Jadi dibawa ke rumah sakit di mana ini Pakam, tak sanggup, dioper ke Ada Malik. Udah positif nak mau dioperasi, tapi nunggu fisiknya kuat dulu. Nunggu-nunggukan itu diperiksa COVID lah. Ini si COVID ini memang begitu aja tugasnya itu. Begitu masuk COVID langsung main ponis. Hasil swabnya aja belum keluar. Ini COVID ini katanya. Masuk isolasi. Dengarkan COVID ngedrop lah dia. Bisa dibayangkan kalau udah masuk ke situ. Sementara dia butuh sport, butuh perawatan keluarga. Kalau udah masuk isolasi, mana bisa ditengok-tengok lagi? Nunggu innalillah aja lah udah. Kalau udah gitu kan, tambah ngedrop dia kan. Jadi, aku nggak mau lah kalau diisolasi. Pulang katanya. Timbang mati aku di sini bagus mati di rumah. Pulang sampai di rumah itulah. Diimpus pun tak mau. Tolonglah panggilkan Ustadz Supriyadi biar dia bujuknya Pak Mahmud. Masa membujuk untuk impus saja Ustadz juga dipanggil. Ya udahlah, karena kawan dulu dekat sering sama. Ya udahlah, saya datang. Dijemput datang saya bujuk. Ya, udah datang dokternya mau ngimpus, nggak mau, balik pulang. Karena saya datang lagi dokternya. Alhamdulillah, udahlah, kata yang lain, paksa aja mumpung Ustadz nih masih ada di sini. Dipaksa waktu mau. Cuman ya fisiknya lemah. Akhirnya tadi siang meninggal dunia. Misalnya lah, waktu dapat kabar itu lagi junub, atau waktu dapat kabar itu lagi haid atau lagi nifas. Bu, Kak, ada apa dek? Kakak masih ingat sama si Polan kan? Iya. Kenapa? Meninggal Kak. Ya, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Ayat Quran enggak tuh? Ayat Quran. Boleh lagi haid atau nifas lagi junub bacanya? Tergantung apa niat. Kalau diniatkan itu Quran dibaca, haram. Tapi kalau itu tak ada kaitannya, ingat pun tidak dia kalau itu Quran. Yang teringat dia kalau dapat kabar orang meninggal ketimpa musibah, sunat dibaca innalillah wa inna ilaihi. Itu aja yang teringat sama dia.
sehingga dibacanya ya terkait sama orang yang meninggal. Nah kalau gitu boleh nggak bacanya? Boleh. Itulah namanya zikir. Nah, habis jima, sunatnya sebelum tidur lagi ya minimal istinja lah. Kalaupun ditambah sama wudhu lebih bagus. Udah istinja, kok haus ini, minumlah. Boleh lagi junub minum, Bu. Udah habis campur haus minum boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh minum nunggu mandi wajib kacau juga lah itu. Boleh minum. Waktu mau minum itu dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu Fatihah, ayat Fatihah ya. Quran nggak tuh? Quran. Boleh nggak baca Bismillah? Tergantung niat. Baca Quran apa tabarruk, yang diminum nih jadi berkah. Oh niatnya tabarruk. Kalau begitu baca Bismillah. Zikir boleh, nggak apa-apa. Lagi haid, nggak enak juga lah tak datang walaupun haid awak. Alhamdulillah ini tidak lagi deras-derasnya. Kalau lagi deras-derasnya risih juga. Hingga deras kok nggak apa-apalah. Lagi kan pakai alat pengaman, pempes. Insya Allah nggak tembus wirid laku. Yang biasa bawa doa 3 orang, yang satu pergi, yang satu sakit. Awak lah yang situ yang hadir. Kalau ada yang 3 nih, yang lain grogi semua, nggak ada yang mau bawakan doa. Jadi ibu lah, aku halangan. Ya, kayak mana ini? Ya udah kalian aja. Kalau tak hafal tengok itu, tengok, nggak apa-apa lah, ditengok itu. Alah, nggak lancar Bu, ibu aja lah, asik ibu aja lah, ibu aja lah. Tak berani. Apa lantas kita umumkan sehubungan karena yang biasa membawakan doa satu berhalangan hadir karena pergi, yang satu sakit, yang satu haid, maka untuk wirid kali ini ditiadakan doa. Iya. Kecewa lah yang punya rumah, udah aku masakkan lontong tak doa pula kalian mati. Nggak bisa lah, mesti doa juga lah. Kecewa nanti yang punya rumah, akhirnya doa. Boleh nggak berdoa yang haid itu? Boleh. Walaupun di dalam doa itu ada ayat Quran yang dibaca, tapi niatnya berdoa nggak apa-apa. Di penutupnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran nggak tuh? Tapi ibu ini berdoa apa baca Quran nih? Berdoa. Boleh? Boleh. Itulah jawabannya sendiri. Kalau di ayat panjang, niatnya zikir nggak bisa? Ya kalau dia bukan kalimat zikir ya nggak bisa lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Itulah tadi. Cemana meniatkan zikirnya? Sementara itu ayat kursi. Jadi nggak bisa, untuk zikir nggak bisa diniatkan. Karena kaitan ke yang meninggal tidak. Kaitan tabarruk bukan. Kaitan doa bukan doa ini. Musir setan. Terus gitu Mas, misalkan dia baca Quran ini kan, baca wudunya, terus kembalikan Quran dia nggak ngambil wudu lagi kan, kembalikan Quran itu pakai lidinya itu dia pakai pulpen itu. Oh gitu. Berarti ini namanya tidak menyentuh tapi menanggung. Quran tuh kan pakai lidi, diginikan dia kan. Berarti kan dia menanggung itu. Menanggung Quran lewat lidi, tidak disentuh. Tapi ditanggungnya. Sama seperti ini Quran, kemudian dilipat pakai kain meja nih, lap. Aman. Tak kusentuh, ada lapisannya kok. Dari nyentuh nggak kena dia, nggak berdosa. Tapi dari menanggung, mengangkat, kena dia. Gitulah kira-kira. Menyentuh tidak, tapi menanggung, itulah pakai itu, pakai lidinya itu. Nggak boleh sendiri. Terus satu lagi pada ini kan saya itu ada juga kan ada buletin gitu kan. Buletin misalkan apa namanya itu apa gitu kan. Ada Bismillahnya itu. Lihatnya bahasa Indonesia semua, tapi ada Bismillahnya itu. Jadi kalau itu sering kantong orang itu dapat langsung kantong belakang itu. Itu bagaimana Mas? Iya, itu kan gini, macam tadi lebih banyak bukan Qur'annya kan,
Qurannya kan cuma bismillah. Maka selama tidak disentuh bismillahnya, cuman dilipatnya, kemudian itu dikantongi, diangkat, itu nggak apa-apa. Tapi jangan disentuh tentang Qurannya. Baik, nggak nambah-nambah kajinya ini. Apa itu? Cicil apa? Oh iya. Ada yang begini, kalau bisa janganlah sampai mati awak dalam keadaan junub. Jadi ku cicil dulu lah, mandi semua dingin. Jadi macam mana? Pinomat niatnya saja pun jadilah. Cuman karena niat itu serentak dengan menyiram anggota mandi wajib, sehingga tangannya jadi masukkan ke air tuh. Sengaja aku mandi wajib, sengaja aku mengangkatkan hadas janabah, sengaja aku mengangkatkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Gitulah kira-kira niatnya. Dicabutnya, terangkatlah hadas yang masuk air, tangan ke air, airnya jadi mustakmal. Kalau kurang dari 20, terangkatlah hadas yang sini aja. Habis itu tidur dia, mati malam tuh. Sama aja, sama kalau apa. Memangnya kalau segini mandinya sah? Udah sah mandinya bu, cuman tangan aja basah. Mana sah? Berarti masih berhadas juga dia kan? Ya udah, tanggung kali. Pala mandi aja sekalian. Pada tidak kami dicicil. Ada kadang orang itu dicicil-cicil. Malam tuh segitu aja. Dengan membasah, dia dibasahnya rambutnya malam. Pagi baru dibasahinya semua. Iya sama lah itu. Kan sama dengan itu. Iya. Walaupun begitu, sah nggak mandi wajibnya? Sah. Asal besok waktu menyiram badan adalah di dalam hatinya maksud dan tujuan meneruskan mandi wajib yang tadi malam tertunda. Nyiramnya itu maksudnya untuk meneruskan mandi wajib. Jangan sekedar mandi lupa awak, mandi aja. Habis itu ingat, oh iya ya aturannya mandi wajib nih. Udah itu niatnya kan udah tadi malam, udah aku masukkan pun tangan, udah itu. Berarti niatnya udah sah. Ini kira melanjutkan itu. Nggak bisa. Yang kosot tuh dihitung awal ketika menyiram, bukan udah disiram baru dimaksudkan. Ini maksudku untuk nyambung yang lalu. Nggak bisa. Jadi waktu nak memulai menyiram itu, di dalam hati dia, ku maksudkan ini untuk melanjutkan mandi wajib yang tadi malam. Mesti begitu. Jadi kalau tak ada maksud seperti itu, lupa dia main siram-siram aja, udah basah semua. Oh iya, tadi malam kan aku mandi wajib masih sikit yang kusiram, masih kepala aja, badan belum. Ini kan udah basah, udahlah itulah kiranya itu udah kira manis. Nggak bisa, nggak sah itu siram mandi badan tuh. Wajib diulang balik karena nggak ada niat untuk melanjutkan mandi. Baik. Bu, seandainya belum sempat mandi wajib, karena rencananya nak subuh itulah dia bangun mandi wajib sholat subuh. Tahu-tahu jam 3 tuh terbangun tapi sesak napasnya, 3:30 meninggal dunia. Kan belum sempat mandi wajib ya. Kira-kira besok mau dimandikan sama Pak Bilal, mesti dibilang-bilang tuh sama Bilal supaya diniatkan Bilal mandi wajibnya. Perlu dibilang nggak? Ada yang istrinya ketakutan. Ya Allah, kayak mana lakiku ini? Allah, masuk kubur belum sempat mandi wajib, kayak mana nanti kena azab dari ini. Nggak apa-apalah, malu-malulah timbang lakiku kena azab dalam kubur belum sempat mandi wajib. Nggak apa-apalah, ku menanggung malu demi untuk suamiku bak selamat dari azab kubur karena belum sempat mandi wajib. Dipebilanginya lah sama Bilal, Pak Bilal, tolong ya Pak Bilal. Apa itu bu? Lakiku belum sempat mandi wajib tadi malam nih Pak Bilal. Tahu-tahu itulah mendadak kena serangan jantung, sesak napasnya meninggal. Jadi belum mandi wajib. Jangan lupa nanti Pak Bilal ya niatkan. Oh iya ya bu, ya kata si Bilal. Betul dibikin Bilal tuh 2 kali mandinya. Pertama sengaja aku mengangkatkan hadas janabah
mayit ini karena Allah Ta'ala, siram rata semua. Habis itu mandikan lagi yang kedua, sengaja aku memandikan mayit ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Terakhir kalau bisa bercakap mayit itu, hei dingin aku, woi balik-balik. Apa wajib 2 kali? Enggak, orang mati tak berlaku kepadanya lagi hukum hadas itu. Hadas itu berlaku untuk yang hidup, tuh yang mati tak berlaku hadas. Makanya kadang-kadang udahlah dimandikan, dikafani, habis itu sebelum disolatkan dibawa ke masjid, ziarah terakhir bagi keluarga. Silakan masuklah keluarga, dari mulai anak, abang, adik, paman, apalagi oci, emaknya kalau masih hidup, termasuk istri tercinta. Inilah ku tatap wajah ayahku yang terakhir sambil berdoa. Habis itu dicium kening ayahnya. Inilah perjumpaan di dunia kita yang terakhir ya. Setelah ini mudah-mudahan jumpa kita nanti di surga ya. Begitulah kira-kira doa si anak. Nah, yang lain pun gitu juga. Terakhir setelah didoakan dicium kening. Karena semua mencium, istri pun kepingin juga lah ciuman terakhir. Berani bu? Nggak berani. Kenapa? Takut matanya terbuka gitu. Diciumlah kening suaminya. Begitu nak dicium, apa kata Pak Bilal? Bu, jangan. Kenapa Pak Bilal? Jangan, nanti batal wuduknya. Ya Allah, kami repot nanti membuka-buka kapan lagi nak wudukkan dia. Nggak kerjaan itu bu. Jangan ya bu ya. Kalau anak ibu nggak apa-apa lah, boleh. Cucu tak apa, karena mahram. Tapi kalau ibu kan istrinya, batal nanti wuduknya bu. Jangan ya bu. Apa batal wuduknya kalau disentuh istrinya? Tidak, yang batal wuduk yang hidup. Wuduk yang mati tidak batal. Jadi jangan over berlebih-lebihan Bilal tuh. Udah biarkan saja. Cuman ibu ini diingatkan, bu, habis ini bu nak ikut nyolatkan kan? Iyalah, udah ada wuduk tadi. Udah, ibu wuduk balik ya. Batal karena nyentuh bapak. Nah, kalau bapak aman, yang meninggal tak berlaku hadas. Kalau ibu masih hidup, batal. Nah, itu aja perlu diingatkan. Kalau yang mati tak batal. Contoh lain, ada manusia kelainan jiwa. Nengok yang hidup tak selera dia, tapi kalau nengok yang mati selera kali dia. Kan kelainan jiwa itu. Nah, jadi mana-mana mayit perempuan terutama gadis asal meninggal, malam canla itu. Udah berencana lah dia itu. Begitu kira-kira jam 12 malam beraksi lah dia. Nunggu sepi, dibongkar kuburan tuh. Maaf, na'udzubillahi min dzalik, dibuka kain kafannya, dinaikkan ke atas, dibuka kain kafannya, kan udah bulat tuh ya bu. Kalau udah dibuka kain kafannya kan udah bulat deh si mayit. Nah, langsung dijimainya. Habis itu tak pala tutup-tutup, diginikan saja, tak pala dikubur-kubur, makan waktu, dia pun pergi. Besok pagi viral, rame orang, ada mayit dibongkar, ada mayit dibongkar. Bercakap satu aja, udah langsunglah dari mulut ke mulut. Kalau sudah mulut, langsunglah cetrek, masukkan ke Facebook, viral semuanya terus, rame orang. Jadi ada ibu-ibu karena mayitnya lah perempuan, ada ibu-ibu yang datang. Diperiksa ibu nih lah, ya Allah, bejat kali lah yang membuat nih. Masa udah meninggal pun dikerjai juga, masya Allah. Ditengok air maninya pula berselemak-selemak di situ, masya Allah. Nah, pertanyaan, kan sudah digauli nih, wajib dimandikan lagi apa enggak ini mayit? Tidak wajib. Tapi yang hidup, yang menjimai dia wajib mandi nggak? Wajib. Kalau mayitnya tak wajib mandi. Kita pun tak wajib memandikannya. Jadi macam mana itu? Udahlah bungkus saja. Mani berselemak nih, mani itu tidak najis. Nggak ada kewajiban kita membersihkannya. Kalau najis bersihkan, tapi kalau nggak najis tak pala. Habis tutup saja. Kapannya dibenahi balik,
kuburkan elok-elok seperti semula. Udah, itu adalah kewajiban kita. Kewajiban memandikannya tak ada. Karena orang yang sudah mati tidak berlaku kepadanya hukum hadas. Dah, baik. Kita teruskan ini. Oke. Jadi dari semua hadas itu, yang batal wudu, yang janabah, yang haid dan nifas, mana yang paling sikit batal wudu? Maka disebut dia hadas kecil. Mana yang paling banyak haramnya? Haid dan nifas. Maka hadas haid dan nifas disebut hadas besar. Mana yang pertengahan, enggak paling banyak tapi juga tak paling sikit? Orang yang junub. Maka hadas janabahnya itu disebut hadas mutawassitoh, pertengahan. Dan dinamakan janabah itu hadas pertengahan karena apa-apa yang diharamkan dengannya lebih banyak daripada apa-apa yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, dan terkurang daripada hadas besar haramnya itu. Maka disebutlah dia hadas pertengahan. Dan dinamakan haid itu hadas besar karena apa-apa yang diharamkan dengannya, dengan haid dan nifas itu lebih banyak atau paling banyak daripada apa-apa yang diharamkan dengan hadas kecil dan hadas pertengahan. Karena itulah maka disebut dia hadas besar karena paling banyak haramnya. Karena membaca Al-Quran dan berhenti di dalam masjid, haram keduanya itu dengan sebab hadas pertengahan, itu yang junub, dan tidak haram dengan sebab hadas kecil. Ya, kalau batal wudu berhenti di masjid boleh nggak? Boleh. Kalau junub boleh nggak berhenti di masjid? Nggak boleh. Wala junuban illa abiri sabil. Orang yang junub nggak boleh masuk berhenti di masjid, kecuali sekedar melintas boleh. Masuk dari satu pintu jalan tanpa berhenti apalagi duduk nggak boleh. Terus kemudian keluar dari pintu yang lain boleh. Boleh. Sekedar melintas boleh, lewat. Tapi namun berhenti apalagi duduk bagi yang junub haram. Makanya bapak ini imam di masjid biasa, malam tuh junub, lupa mandi wajib, maklumlah. Kalau sudah agak mulai tua-tua nih kan mau lupa-lupa. Mandi pagi, cuman tak ingat kalau malam tuh junub, sehingga tak diniatkanlah mandi wajib. Habis itu belum ingat juga, pergilah ke masjid seperti biasa, sholat tahiyatul masjid. Boleh jadi mungkin sementara nunggu datang waktu subuh tuh, tahajud dia, witir, segala macam lah di masjid tuh. Belum ingat juga, sampailah azan, qobliyah subuh, bayang dia. Sampai akhirnya sholat subuh, dia pula imamnya. Belum ingat juga. Ketika berzikir baru ingat dia. Subhanallah, 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 subhanallah. Allah, tadi malam kan aku janabah, lupa mandi wajib. Allah, sebelum ingat, maaf, namanya lupa. Setelah ini ingat, berlaku kepada dia hukum tuh, haram berhenti dan duduk di masjid. Jadi macam mana ini setelah ingat? Wajib segera keluar dari masjid. Lagi berzikir. Kalau makmum keluar duluan, itu biasa. Tapi kalau imam keluar duluan, itu luar biasa. Hampir nyaris nggak pernah terjadi itu. Jadi gimana ya aku ini? Malu lah aku. Tanya orang tuh, kenapa pak? Gak mungkin jujur aku bilangnya. Lupa mandi wajib. Gak mungkin. Ya kayak mana ini? Kayak mana ini? Jangan kayak mana. Wajib segera keluar. Dengan cara apapun. Jangan dipertahankan karena malu. Alah udahlah, aku teruskan aja zikir nih. Doanya tak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja, Mbak, cepat aku keluar. Mbak, jangan lama-lama aku di sini berdosa banyak. Kalau yang ini berdosa lah, timbang malu aku. Jangan, wajib keluar. Perkara alasan kan bisa. Caranya misalnya begini. Dipegang perut tuh, agak diginikan. Sambil keluar. Kenapa Pak? Sakit perut. Kan enggak awak yang bilang sakit perut, kan dia. Kan enggak bohong awak. Awak cuma megang perutnya. Dia menyangka awak sakit perut. Terserah dia lah itu.
Jangan cakap sepatah pun. Bercakap bohong. Pegang aja perut tuh gitu. Ya, kenapa Pak? Kan pasti begitu refleks orang kan tanya. Karena nggak pernah pula imamnya keluar duluan kan. Kenapa Pak? Sakit perut katanya. Dia itu yang bilang pada aku kok. Bat keluar. Nah, mandi wajib. Mumpung subuhnya masih ada waktu. Jangan sampai kodoan pula subuhnya kan. Mandi wajib, ulangi lagi subuh di rumah. Jangan kedatang ke masjid lagi sembahyang subuh. Di rumah aja. Nah, siangnya zuhur jumpa, cuman tidaklah rame. Yang dekat-dekat awak tuh aja lah. Jadi ditanyanya, meriah kali tadi pagi subuh, makan apa sampai gitu sesaknya, berzikir pun tak tuntas sudah keluar awak. Salah makan apa gimana? Bukan salah makan, karena kawan dekat, lagi pun nggak rame, jadi nggak pala malu. Jadi apa masalahnya? Lupa mandi wajib. Astagfirullah. Kok bisa? Mana aku tahu? Selama ini pun nggak pernah seumur hidup. Itulah baru sekali kejadian sama aku. Allah ya Karim. Jadi ya makanya aku cepet-cepet keluar. Kalau nggak berdosa aku begitu ingat. Dan lagi kan mau ulang lagi subuh tuh. Begitu dengar katanya mau ulang, baru teringat dia sama sembahyang dia. Jadi kami kayak mana nih makmum? Ulang juga lah. Cuman itu. Mengikut sembahyang imam yang tak sah, makmumnya tak sah juga. Berarti ngulang. Nyesal aku nanya-nanya tadi. Bagus saya tanya, tak tahu awak sekalian. Wajib diulang nggak nih Bu? Makmumnya ngulang nggak? Kalau imamnya pasti ngulang. Makmumnya ngulang nggak? Kaedahnya memang begitu. Apabila mengikut imam yang tak sah, maka tak sah juga sembahyang si makmum. Dengan catatan jika tak sah sembahyang imam itu penyebabnya sesuatu yang nyata. Tapi kalau penyebabnya sesuatu yang tak nyata, hadas itu nyata apa tak nyata Bu? Tidak nyata. Bisa ibu tengok muka-muka orang yang batal wudu, muka orang yang wajib mandi, bisa Bu? Nggak bisa dibedakan kan? Nggak bisa. Mana tahu kita hadas itu tidak kelihatan karena amrun i'tibariyun. Kayak virus corona juga dia nggak nampak. Nah, jadi kalau penyebabnya tak kelihatan, tak nyata, ini dimaafkan buat makmum sehingga nggak wajib ngulang, sah. Tapi kalau penyebab nggak sah sembahyang imam itu sesuatu yang nyata, maka makmum pun wajib ngulang seperti imam wajib ngulang. Apa contoh? Imamnya kain sarungnya bolong. Semula awak tak tengok-tengok lah pula. Udah siaplah sembahyang tuh waktu salam-salaman. Ya, bolong kain imam. Pak Imam, ya, bolong kain bapak tuh. Dipastikan waktu sembahyang bolong lah itu orang memang posisi belum berubah-ubah. Belakangnya Bu. Ya Allah, iya. Kayak mana nih? Sah nggak sembahyang imam? Nampak aurat? Nggak sah. Kita ngikut sembahyang imam yang nggak sah? Nggak sah. Karena penyebab tak sah imam itu sesuatu yang kelihatan tuh nampak. Datang ibu-ibu, kami nggak nampak ya, kan kami di balik tirai. Oh nggak aci. Bukan masalahnya harus dilihat, bisa dilihat apa tidak. Kalau hadas dipelotot-pelototkan pun mata kita nggak akan nampak tuh. Tapi kalau bolong kain memang tak nampak di ibu karena ibu di belakang. Tapi sekiranya ibu menengok, nampak nggak ini? Dia bisa dilihat, bukan mesti terlihat. Samalah waktu sembahyang imam tuh. Tertengok imam nggak karena di belakang? Enggak. Oh kalau nggak nampak sama imam nggak batal itu. Kalau nampak sama imam baru batal sembahyang dia. Kan nggak gitu. Nampak atau tak nampak sama imam yang pasti terbuka nggak auratnya? Terbuka, nggak sah. Makmum pun itu juga, mau nengok atau tak nengok dia. Saat kain itu bolong, yang pasti tahu nggak dia itu aurat imam terbuka? Tahu. Lewat apa? Banyak udah bercakap. Berarti tahu dia. Wajib ngulang. Imam wajib ngulang, makmum wajib ngulang. Atau
Waktu nak salam tuh tertengok sama makmum, baju imam belakang, kok kayak teh cecak ya. Tapi nantilah pastikan dulu siap sembahyang nih. Salam imam baru ku tengok. Iya betul teh cecak Pak Imam, teh cecak belakang. Sehingga dipastikan waktu imam sembahyang teh cecak itu ada. Sah nggak sembahyang imam? Tidak sah. Kita makmum ke mana? Mengikut imam yang tak sah, tak sah. Karena penyebab tak sah imam itu sesuatu yang nyata. Apa itu? Tai cecak. Nampak kelihatan. Batal semua. Sembahyang makmum pun wajib ulang semuanya. Kadang-kadang makmum datang yang bandal. Kenapa pula gara-gara imam yang batal lawak jadi batal? Imam aja yang batal, orang dia pula yang kena tai cecak, awak kan tidak. Kenapa pula awak ikut-ikut mulang? Bandal, nggak menerima dia haji itu. Itu tadi. Tapi udah ibu ikatkan sembahyang ibu sama imam. Sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat ngikut imam. Kan sudah ibu cantolkan sembahyang ibu sama imam. Berarti terikatlah ibu sama imam kan? Makanya karena ibu terikat sama imam, dengan ibu niat ngikut imam, imamnya batal lah ibu. Karena penyebabnya sesuatu yang nyata. Batal imam tuh nggak sah sembahyang imam tuh. Dapat yang bandal, udah awak kasih tahu pakai argumen apapun awak bilang tidak katanya. Malas aku ngulang ya. Itu kalau umumnya imam lagi nak tai cecak, baru rakaat pertama apa harus kita sampaikan apa selesai baru disampaikan? Oh iya. Yang pasti kan nggak sah sembahyang ini semua ya. Memang kalau nggak menimbulkan kegaduhan, waktu itu juga jangan sia-sia yang kita teruskan nih. Nah, toh nanti wajib diulang juga kan. Tapi kalau kita bilang lah waktu itu gaduh makmumnya, dia suruh juga semuanya. Apa pula ribut-ribut sana, ribut-ribut. Kan. Jadi takut kita dipersalahkan orang. Kenapa lah kok waktu sembahyang tuh pula lah dikasih tahu, bikin ribut aja. Kalau kita khawatir bakal menimbulkan kegaduhan, ya udah nanti siap sembahyang baru kita kasih tahu, kemudian diumumkan oleh si imam bahwa sholat kita diulang sehubungan karena saya kena tai cecak. Begitu. Tapi kalau misalnya nggak sampai menimbulkan kegaduhan, tidaknya banyak kali jamaahnya, cuman 5 orangnya sembahyang keluarga saja. Begitu ditengok ayahnya ada teh cecak, langsung aja dicakap, ya baju ayah ada teh cecaknya ya, nggak saya, kita ulang ya. Tengok ya, oh iya, ayolah kita ulang lagi, ayah ganti baju dulu ya. Ulang. Kan nggak gaduh dia. Tapi kalau masjid sembahyang Jumat apa lagi? Meriah lah itu ya. Jadi kalau itu bisa ribut ya nanti aja. Cuma kalau Jumat wajib diulang sama khutbahnya ya. Ya, karena nggak mualat lagi. Antara khutbah sama sholat kan nggak harus mualat. Ini sembahyangnya nggak sah, diulang. Mana bisa ngulang sembahyang aja. Sementara khutbahnya sudah putus, nggak mualat. Ulang sama khutbahnya. Rame juga lah itu. Tahu-tahu khotibnya pula tak cerdas. Tak cerdasnya macam mana? Diulang ceramah lagi dia. Allah ya Allah, 2:30 baru pulang. Kalau yang sifatnya kayak gitu, ngulang-ngulang kayak itu, tak usah lagi pakai ceramah. Yang wajib-wajib aja, ditegak dia, diumumkan lah, jangan ribut kan, sehubungan karena gini ya kita ulang. Karena wajib mualat pula, saat khutbahnya kita ulang. Jadi berdiri dia, kemudian khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 rukun selesai. Hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, ayat Quran. Duduk dia. Itu berdiri lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati. Habis itu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Duduk, turun, Allahu akbar, qomat, langsung sholat. Kalau kayak gitu mungkin orang adalah nggak apa-apalah, singkat kok khutbahnya.
Tapi kalau ceramah lagi lah ya Allah, maulah ribut orang. Nah, jadi cerdas juga, sekedar sajalah, karena rukunnya itu ajalah. Hamdalah wasiat taqwa, hamdalah salawat wasiat taqwa di khutbah pertama kedua. Kemudian khutbah pertama baca ayat Quran, walaupun satu ayat pun udah jadi, tak pala satu apa ya, enggak pala satu surah. Qul huwallahu ahad, dah cukup. Nah, kemudian di khutbah kedua doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Selesai. Yang lebih-lebihnya itu sunnatnya itu, tak usah lagi dan enggak apa-apa. Namanya ngejar waktu. Nah, baik. Satu pertanyaan sholat dengan apa itu? Ini kasusnya agak berbeda Malik. Kita dalam perjalanan pergi ke masjid, kita ikut sholat isya ya. Ini kemudian bacaan imam ini al-fatihahnya muslimah. Kalau kita sikap udah niat untuk ikut imam, kira-kira solusi seperti apa itu? Oh iya. Semula kan kita husnuzon. Namanya pula dia udah imam, berarti udah paten itu bacaannya. Kan nggak boleh awak suuzon. Udah tegak takbir imamnya Allahu Akbar, aku nggak mau takbir, aku tengok dulu macam mana Fatihahnya. Kalau berselema aku tak niat ikut imam. Kalau nggak berselema, baru aku niatkan ikut imam. Jadi nggak takbir dia. Tunggu dulu sampai siap Fatihah tuh. Berselema tidak ini. Berarti kan dari awal kita ada suuzon ya. Kan suuzon namanya itu. Iya. Maka untuk pastinya ku tunggu. Enggak takbir ya, tegak saja. Tetangga sebelah pun bingung. Ngapa bapak ini tak takbir, tegak aja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, paten bacaannya. Baru takbir ya. Allahu Akbar. Niat ikut imam. Ketika berselema Allahu Akbar, enggak ikut imam. Apa mesti begitu? Enggak. Imam takbir aja awak. Begitu baca Fatihah nampak berselema, dalam hati mufarokoh aku dari imam. Dah. Kalau diteruskan niat ikut imam nggak sah sembahyang. Karena yang ummi tidak sah jadi imam. Mengikut yang ummi tak sah. Walaupun sama-sama ummi. Bukan ummi oma-oma. Biarpun sama-sama bodoh. Iya. Enggak boleh. Nggak boleh. Boleh dengan catatan apabila tak fasihnya sama. Si imam tak bisa bilangkan ain, si makmum pun tak bisa bilangkan ain. Kalau yang lain bagus, ain itu aja tak bisa, semerek. Nah, kalau ini boleh berjamaah. Tapi kalau misalnya 7 orang, beda-beda tak fasihnya. Yang pertama tak bisa bilang ain, yang lain paten. Yang kedua tak bisa bilang Qaf itu jadi kaf. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Capek ngajarinya, bukan mustaqim Pak, mustaqim. Mustaqim juga, bukan kim Pak, kim. Nah gitu, kim kata juga. Kalau udahlah keringat dingin nanti ngajari dia. Udah, oke, maaf untuk dia. Tapi nggak boleh jadi imam. Yang ketiga tak fasih pula bilangkan dot. Ghairil maghdubi 'alaihim. Dia bacanya dal. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan du. Du juga. Aduh, capek ngajarinya. Kayaknya nggak bisa dirubah lagi. Oke, maaf sembahyang sendirian, tapi jangan jadi imam. Nah, apa lagi? Yang keempat, tak bisa pula bilangkan misalnya roh misalnya telur dia nggak bisa. Lagi yang berikutnya yang kelima tak bisa pula bilangkan shot tusin. Ihdinas siratal mustaqim. Siro, Pak, bukan siro. Siro orang Jawa lain lagi Pak. Siro itu artinya sampean, engkau. Tapi untuk panggilan orang yang dihormati, siro mas, engkau mas gitu. Siro, penghormatan itu panggilan. Engkaunya itu artinya, tapi untuk yang bahasa dihormati. Nah, siro,
Ini bukan siro. Siro. Nggak bisa. Siro juga lagi. Sirotol. Bukan sirotol Pak. Sirotol juga lagi. Memang tak bisa dirubah. Udah. Terakhir 77 beda-beda. Maka yang 7 ini yang manapun jadi imam nggak boleh. Nggak sah berjamaah. Jadi kalau udah sampai ke masjid macam mana? Jangan pakai kaidah yang salah. Banyak orang pakai kaidah yang salah. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada yang pasih, yang ada ini pun jadilah. Habisnya awak ada capek-capek ke masjid, masa nggak jemaah? Udahlah, jemaah saja. Allah Maha tahunya itu. Ya betul lah, kalau nggak Maha tahu kan Allah. Allah Maha tahunya itu. Dimaafkan Allah itu. Kayak dia pula yang tahu kali memaafkan Tuhan. Nah, jadi ada begitu. Terakhir saya pun malas ngajar di situ, bandal. Iya, terakhir malas saya ngajar di situ. Udah haji, tapi bandal. Nah, saya sampaikanlah kaji. Memang tidak spontan waktu itu. Dibantahnya cakap saya belakangan. Udah berapa lama kemudian. Nah, suka gitu dia. Nah, dia pakai pikiran. Kita pakai dasar kitab. Saya sampaikan syarat sah imam itu begini. Bahkan kalau 7 orang sama-sama tak pasihnya beda-beda, tak boleh jadi imam yang manapun. Jadi kalau udah terlanjur pula di masjid, memang begitulah kondisinya. Sembahyang berjemaah tidak sah. Mana lebih elok sembahyang masing-masing tapi sah. Jangan kita pikir ada fadilah yang 27 derajat. Dari mana datang fadilah 27 derajat sembahyang nggak sah? Sembahyangnya nggak sah. Dari mana fadilah 27 derajat itu? Nah, begitulah kita nyampaikannya. Dah. Berapa bulan kemudian dicakapkannya sama saya. Aku ustadz paling tak suka aku kalau merotes imam. Kayak paten kali bacaan dia. Jadi kalau aku prinsipnya yang datang tuh macam mana pun dia, kalau tak ada yang lain, tak ada rotan, akar pun jadi timbang tak berjemaah. Jadi macam mana lagi? Kalau kayak gitu bisalah sering-sering awak tak jemaah nanti. Ditengok tak ada yang pasih, nggak ada yang pasih, terakhir nggak jemaah. Besok lagi, datang lagi, tak ada yang pasih, nggak jemaah. Jadi ngapain awak ke masjid kalau tak jemaah katanya? Ya bukan juga solusinya akhirnya dipaksakan yang tak pasih jadi imam. Solusinya kenajiran berpikir. Mak, kalau kayak gini terus-terusan, kasihan juga jemaah udah datang. Ternyata akhirnya sendirian. Karena kalau dipaksakan jadi imam tak sah dia, jadi tak sah sembahyang. Kenajiran yang berpikir mendatangkan orang yang fasih ke situ. Itu kewajiban kenajiran itu membuat kebijakan. Kalau perlu misalnya dikasihlah ongkos minyaknya, kasih. Ada rasa tanggung jawab dia. Kasih. Oh, kan ada kas masjid. Tuh, apa itu kas masjid disimpan-simpan? 20 juta, 40 juta. Sementara imam pun tak ketentuan di situ. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang datang. Kalau yang datang pasih, pasih. Kalau yang tak datang tak pasih, tak pasih. Nah, mana bisa begitu? Bikin imam rotib di situ. Imam tetap. Nah, kita pun yang datang, andai ustadz sekalipun, nggak boleh kita nyelonong jadi imam kalau memang masjid itu sudah ada imam rotibnya. Kecuali kalau disepakati pula ada maklum ada imam rotibnya, tapi kalau ada ustadz tuh memang ustadz tuh pun orang situ, sogan dia pula jadi imam. Ustadz tuh pula akhirnya dipersilakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita orang luar tak tentu-tentu, mentang-mentang awak pakai jubah pakai begini, tengok. Aku ustad, tak ada yang ustad kalian, aku maju. Masjid daerah orang lain awak maju, nggak boleh, nggak boleh. Biar imam rotibnya maju, karena memang dia sudah ditetapkan sebagai imam tetap di situ. Kalau ditunjuk imam tetap kan sudah lewat seleksi kan. Bodoh kali lah najirnya ditetapkan jadi imam yang telur. Tentu tidaklah, pasti lewat seleksi. Si anu bisa nggak kira-kira? Bagus tuh bacaannya. Di samping kori hafal Quran, bagus bacaannya. Nah, kalau perlu minta rekomendasi sama orang yang memang
dia pun fasih bacaannya. Ini kalau si anu kira-kira jadikan imam tetap bisa jadi itu fasihnya bacaannya. Oh, kalau itu Pak, jamin lah Pak, akulah sebagai jaminannya. Kalau itu paten, bagus bacaannya. Nah, bagus bacaannya Pak. Maksudnya apa ini Pak? Mau kami jadikan imam? Ah, bagus Pak. Lanjut Pak. Nah, udah. Begitulah sogian. Keluarkan duit tuh kalau perlu untuk mendanai dia supaya ada rasa tanggung jawab. Jadi ada satu masjid sering-sering imam tetapnya tak datang. Terakhir yang sembahyang ya sama atur aja lah. Kadang mancur, kadang bagus. Jadi melapor lah. Kayak mana itu Pak Ustadz? Ya, kenajiran lah. Kayak mana menetapkan imam tuh? Tegurlah dia, masih sanggup nggak memenuhi tanggung jawab itu? Saya tanya, dikasih nggak? Dikasih Ustaz. Kalau dikasih terimanya, tapi kayak gitulah. Yang alasan inilah, alasan ini, oh nggak bisa lah gitu. Tanggung jawab itu harus ditanggung jawabi. Namanya dia sudah pula sanggup katanya jadi imam tetap, ya sogianya dia punya tanggung jawab. Jangan karena ada kepentingan ini tinggalkan. Kalau ditinggalkan boleh, tapi kirimlah yang bisa dipertanggungjawabkan menggantikan dia. Nah, begitu caranya. Nah, jadi jangan diam-diamkan aja. Sama kenaziran kok diam-diamkan aja, diamlah dia itu. Ingatkan, Pak, kira-kira Bapak masih bisa nggak jadi imam tetap nih? Karena jamaahnya Pak agak kacau nanti. Terakhir asal-asalan yang jadi imam tuh. Nah, apalagi masjid pinggir jalan kayak kita nih lah kan. Tuh kalau maghrib masjid kita nih bawa mobil-mobil itu ya, kalau apalagi hari Minggu. Nah, mobil-mobil ini banyak dari luar-luar tuh. Gitu Pak Haji ya. Nah, tahu-tahu imamnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kemana itu? Kacau. Ah, makanya tetapkan. Pertama standarnya sah dulu. Baru kedua kualitas. Nah, kualitas. Sah tapi tak berkualitas, itu pun mengganggu perasaan jamaah. Ya memang bacaan dia bagus, tapi ku tengok kalau naik sepeda masih mau dia jemping-jemping. Ada pula imam jemping-jemping, ya cocok lah. Komplain yang tua-tua nanti. Udah. Kualitas kurang, bacaan bagus. Cari yang kualitas bagus, bacaan bagus. Wah, ada di sana. Bagus sekali bacaannya. Cuman itulah kalau pagi jogging, lari pagi, jalan-jalan. Cara pengulanya pendek dia. Allah, bapak ini pula. Di situ pula ke orang dia. Komplain orang nanti. Dah, janganlah dia. Atau kalau mau dia juga bikin kesepakatan. Bapak jangan kayak gitu ya. Nah, jangan diatur-atur aku katanya. Suka hatiku katanya. Kalau mau pakai, nggak pakai usah katanya. Oh, udahlah nggak pakai lah Pak kalau gitu. Gitu-gitulah. Repot memang jadi kenaziran nih. Tanggung jawabnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada jamaah. Jadi repot memang. Jadi carikan yang pas imamnya, ya, yang berkualitas. Itu sebelum sholat, apakah imam memang harus mengucapkan iqamah lagi dia? As-sholatu jami'an rahimakumullah. Inilah yang banyak silap imam tuh. Satu. Yang keduanya Ustaz, itu membaca tasbih tahlil itu tak sampai dia 33 kali. Dan 12 kali sudah lanjut lagi ke tahlil. Nah, ini cuma kira-kira. Karena menyangkut kepada sholat juga. Imam kadang-kadang begitu. Kalau sudah ada azan, itu udah manggil orang sholat lah itu. Karena fungsi azan itu 4. Iya. Pertama, memberitahukan sholat waktunya sudah masuk. Yang kedua, ad-da'watu ilal jamaah, mengajak, menyeru orang untuk sholat berjamaah. Hayya 'alas shalah. Ayo sholat. Kalau ke masjid, sholat apa namanya itu? Berjamaah. Udah dipanggil jamaahnya. Fungsi ketiga, memberitahukan bahwa tempat jamaah itu di sini.
Jadi kalau kita lah misalnya di luar daerah, awak tak tahu mana masjid. Suara kaset ngaji-ngaji pun belum bunyi, masih pagi buta lagi. Awak mau datang ke masjid, ya Allah, di mana lah orang mau sholat jemaah ini ya. Mau nanya sama orang di mana masjid, belum ada yang berkeluaran. Mana ini? Jalan pelan-pelan. Tiba-tiba terdengar suara azan. Allahu Akbar. Oh, sana masjidnya. Tuh azannya di sana. Ah, berarti itu pemberitahuan tempat jamaah tuh di situ. Kan di situ loh masjid. Sumber suara tadi azan. Yang keempat, fungsi daripada azan itu li izhari syiaril Islam, untuk menyatakan syiar Islam. Kalau kurban syiar Islam juga, tapi kan setahun sekali. Puasa syiar Islam, tapi sebulan dalam setahun. Kalau sholat 5 waktu berjamaah, ini nyata betul syiar Islam tuh. Makanya azan itulah fungsinya untuk menyatakan syiar Islam. Kita tinggal di satu daerah tak dengar suara azan tuh. Ini kampung orang Islam atau bukan? Tak ada dengar azannya. Makanya syiar Islam yang paling nyata itu azan, sholat berjamaah. Oke. Jadi karena sudah disuruh jamaah, tak pahala lagi imamnya. Begitu dah qomat, dah. Habis itu as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah rahimakumullah, kata imam. Datang makmum latah pula, as-salatu la ilaha illallah. Tak perlu itu. Enggak sunat lagi disuruh jamaah. Apa yang mau jamaah lagi, udah dipanggil, udah mau sholat jamaah lah ini. Imam ketika itu tak perlu pakai as-salatu jami'ah, mengingatkan makmum supaya rapat dan lurus safnya. Kalau di Mekah, saya waktu berangkat ibadah haji agak lama saya berpikir karena nggak jelas. Dia begini, singkat, tidak kayak kita panjang. Sedikit. Rupanya sawu. Arti sawu itu lurus. Nah, itu maksudnya. Ada yang mahzub, dibuang. Sawu supu pakum. Supu pakumnya nggak dibilang. Dianggap maklum. Tapi awak yang baru kali pula ke situ agak payah maklumnya karena nggak jelas. Sau katanya. Sau. Bingung juga. Lama berapa hari? Oh, sau maksudnya luruskan saf gitu. Nah, kalau kita di sini biasa imam pakai bahasa Arab juga. Sau sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf, ada yang min iqamati shalah, ada yang min tamami shalah. Terserahlah. Luruskan saf-safmu, karena dilurusnya saf pada sholat berjamaah itu merupakan kesempurnaan daripada sholat berjamaah. Itu instruksi untuk disikapi dengan perbuatan. Tengok kanan, tengok kiri, dah lurus apa belum? Nggak lurus, luruskan. Nggak perlu jawaban. Kadang-kadang makmum jawab as-sholatu la ilaha illallah. Ngapain as-sholatu la ilallah? Itu nggak jawaban, nggak butuh jawaban, butuh sikap. Tengok kanan kiri, luruskan. Dah. Kalaupun mau dijawab, jawabannya sami'na wa ata'na. Tapi jangan cakap aja ternyata bengkok-bengkok juga, percuma. Dijawab tapi tak dibikin. Nah. Kemudian apa lagi tadi yang kedua? Oh, tasbihnya kurang. Kalau tasbihnya kurang tidak seperti yang biasa kita bikin, fadilah yang kata Nabi akan dihapuskan dosa-dosa walau sebanyak buih di lautan, tak dapat lah. Yang kata Nabi itu kan kalau dibaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 100-nya la ilaha illallah dan seterusnya. Itu baru dapat fadilah dihapuskan dosa walau sebanyak buih di lautan. Tapi kalau kurang 33 atau lebih dari 33, fadilah itu tak dapat. Kalau lebih pun nggak dapat. Jadi jangan kalau dihapuskan dosa sebanyak buih di lautan, kalau ku bikin lebih 2 lautan lah ini. Enggak, malah tak dapat. Makanya zikir atau amalan yang ditetapkan Nabi jangan lebihkan, jangan kurangi. Tapi kalau perintah itu nggak dibatasi berapa, perbanyaklah berzikir gitu aja. Ya udah kita bikinlah sebanyak yang kita mampu. Nah, tapi kalau ditetapkan ya sesuai dengan ketetapan jumlah bilangannya.
Udahlah hitung satu. Subhanallah, udah satu lah itu. Tinggal nambah 32 lagi. Ya, udah masuk. Baiklah. Jam 10 lewat. Segini dulu ya, mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasu'a wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.